Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerpenku Horor. Di video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang penuh misteri dan pelajaran berharga. Kisah ini tentang seorang pemuda yang memilih jalan pintas untuk meraih kekayaan melalui pesugihan, namun harus membayar harga yang sangat mahal. Perjalanan Arman akan membawa kita pada pertanyaan besar. Apakah semua yang berkilau itu emas? Saksikan cerita lengkapnya dan temukan jawabannya di sini. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Hidupnya sederhana, bekerja sebagai petani di ladang keluarganya. Namun, kehidupannya yang damai mulai terasa monoton, dan ia sering merasa bahwa dunia ini terlalu sempit untuknya. Arman menginginkan lebih kekayaan, pengaruh, dan kehidupan yang lebih baik. Impian itu terus menghantui pikirannya, terutama saat ia melihat tetangganya, Pak Banu, yang tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa alasan yang jelas. Pak Banu dulunya sama seperti Arman, seorang petani miskin. Namun, dalam waktu singkat, ia berubah drastis. Sawahnya semakin luas, rumahnya megah, dan ia mulai sering bepergian ke kota besar. Desas-desus pun berkembang di desa. Orang-orang mulai berbisik tentang Pak Banu yang dikatakan melakukan pesugihan. Meski tak ada bukti, perubahan drastis ini mengundang kecurigaan. Arman, yang penasaran dengan kekayaan Pak Banu, mencoba mencari tahu. Ia beberapa kali mencoba bertanya kepada Pak Banu, tetapi selalu dijawab dengan senyum misterius. Malam-malam Arman semakin gelisah. Pikirannya terus-menerus tertuju pada kemungkinan pesugihan. Ia bertanya-tanya, apakah ia sanggup melakukan hal yang sama demi kekayaan? Suatu malam, Arman bermimpi bertemu dengan seorang pria tua berjubah hitam. Pria itu berbicara dengan suara dalam dan serak, menawarkan kekayaan tanpa batas. Apapun yang kau inginkan, bisa kau dapatkan. Tapi tentu, ada harga yang harus dibayar, kata pria itu sambil tertawa kecil. Arman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa sangat nyata. Pagi harinya, Arman semakin diliputi rasa penasaran. Ia memutuskan untuk menemui seorang dukun yang terkenal bisa membantu orang mencapai keinginannya. Dukun itu tinggal di pinggir desa, di sebuah gubuk tua yang selalu dipenuhi oleh kabut tebal. Sesampainya di sana, dukun itu seolah sudah menunggu kedatangan Arman. Kau ingin kekayaan? Bukan, tanya sang dukun tanpa basa-basi. Arman terkejut, tapi ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mengangguk, sang dukun tersenyum sinis. Ada jalan pintas, tapi ingat, setiap kekayaan yang datang dari pesugihan memiliki harga. Kau siap membayarnya? Arman bimbang. Tapi nafsunya akan kekayaan mengalahkan keraguannya. Ia mengangguk lagi, kali ini dengan lebih mantap. Sang dukun pun memberi Arman sebuah syarat yang membuatnya merinding. Kau harus memberikan sesuatu yang paling kau cintai sebagai tumbal. Tidak perlu sekarang, tetapi waktunya akan datang. Arman terdiam, meski hatinya berteriak. Ambisinya menekan ketakutannya. Ia setuju dengan syarat itu. Malam itu juga, Arman menjalani ritual pesugihan. Dukun itu memintanya untuk menyiapkan sesajen dan beberapa barang mistis. Di tengah malam, di sebuah bukit yang jauh dari desa, mereka melakukan upacara yang diiringi suara-suara aneh. Saat upacara selesai, Arman merasa tubuhnya lemas. Tapi dukun itu berkata, tunggulah, kekayaan akan datang dengan sendirinya. Beberapa hari setelah ritual, keberuntungan Arman mulai berubah. Ia menemukan sebuah tas penuh uang di pinggir jalan saat hendak ke ladang. Awalnya, ia ragu, tetapi tak ada satupun orang di sekitar yang terlihat mencari tas itu. Ia pun membawa pulang uang tersebut dan mulai menggunakannya untuk memperbaiki rumah serta membeli tanah tambahan. Seiring berjalannya waktu, keberuntungan terus berpihak pada Arman. Ladangnya semakin subur, ia mendapat banyak tawaran dagang, dan uangnya terus bertambah. Tak ada yang mencurigai perubahan ini, karena Arman masih terlihat seperti pemuda desa biasa. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini semua bukanlah hasil kerja kerasnya semata. Suatu malam, pria tua berjubah hitam dari mimpinya kembali muncul. Kali ini di dunia nyata, ia datang tanpa suara, duduk di sudut rumah Arman dan memandangi pemuda itu dengan senyuman dingin. Kekayaanmu telah datang, tapi ingat, harga itu akan ditagih. Siapkah kau? Tanyanya. Arman tersentak, mengingat syarat yang telah ia setujui. Meski Arman semakin kaya, ketenangan jiwanya mulai menghilang. Setiap malam,
ia terbangun dengan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa tumbal yang diminta akan segera datang, tetapi ia berusaha mengabaikan kenyataan itu. Namun, bayang-bayang pria berjubah hitam terus menghantui setiap langkahnya. Setiap kali Arman berjalan di desanya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Suara-suara itu seolah datang dari bayang-bayang di sekitarnya. Sudah saatnya, tumbalmu, bisik suara-suara itu. Arman merasa ketakutan, tetapi ia tak berani menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya. Dalam usahanya mengejar kekayaan, Arman semakin jarang memperhatikan keluarganya. Orang tuanya yang dulu dekat dengannya mulai merasakan perubahan sikap anaknya. Ibu Arman sering bertanya mengapa putranya berubah, tapi Arman hanya memberikan alasan-alasan yang samar. Jiwanya terbagi antara cinta keluarga dan ambisinya yang terus menggebu. Suatu hari, dukun yang membantunya dulu tiba-tiba datang ke rumah Arman. Ia memperingatkan bahwa waktunya hampir tiba. Kekayaanmu sudah cukup banyak, tapi ingat, kau harus menepati janjimu. Jangan sampai kau melarikan diri dari takdir yang telah kau pilih, kata sang dukun sambil tersenyum tipis. Setelah kedatangan dukun itu, Arman menjadi semakin resah. Ia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah ia akan benar-benar kehilangan seseorang yang ia cintai sebagai tumbal? Ataukah ada cara lain untuk menghindari nasib buruk ini? Arman mulai mencari jawaban, tetapi setiap jalan keluar yang ia pikirkan selalu berakhir pada satu kesimpulan. Tidak ada jalan keluar dari pesugihan ini. Sejak kunjungan sang dukun, Arman tak bisa lepas dari bayang-bayang kematian. Mimpi buruk datang menghantui setiap malam, menunjukkan bayangan orang-orang yang ia cintai terjebak dalam kegelapan. Wajah-wajah mereka pudar, berteriak tanpa suara. Setiap kali terbangun, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa bahwa waktu untuk menunaikan tumbal semakin dekat. Dalam kepanikannya, Arman memutuskan untuk menemui Pak Banu, satu-satunya orang yang ia percaya tahu soal pesugihan ini. Aku tahu apa yang kau lakukan, Pak, kata Arman saat bertemu Pak Banu di ladangnya. Pak Banu hanya tersenyum getir. Kau sudah terlalu dalam, Arman, tak ada jalan kembali. Kau pikir aku bahagia dengan semua ini? Harga yang harus dibayar terlalu besar, kata Pak Banu sambil menatap ladangnya yang luas. Di balik kekayaannya, tersimpan kesedihan yang dalam. Perkataan Pak Banu membuat Arman semakin gelisah. Di tengah rasa takut dan cemas, ia mulai merasakan penyesalan. Apakah benar kekayaan ini sebanding dengan pengorbanan yang harus ia berikan? Namun, penyesalan itu datang terlambat. Arman telah menandatangani perjanjian tak terlihat dengan kekuatan gelap, dan ia tahu tak ada jalan keluar. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Pak Banu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah Arman. Bunga di halaman rumahnya layu secara tiba-tiba, padahal ia merawatnya dengan baik. Hewan-hewan peliharaan di sekitar desanya mati tanpa sebab, dan suara-suara aneh sering terdengar dari balik pepohonan di malam hari. Semua ini membuat Arman semakin yakin bahwa waktunya hampir habis. Pada suatu malam, Arman mendapat kabar buruk. Adiknya yang paling ia cintai jatuh sakit secara tiba-tiba. Kesehatannya menurun dengan sangat cepat. Meskipun sebelumnya ia sehat-sehat saja, Arman tersentak mengingat syarat tumbal yang ia setujui dulu. Adiknya bisa saja menjadi korban dari perjanjian gelap itu. Ketakutan itu membuat Arman merasa terjepit di antara kekayaan dan kehidupan orang yang ia sayangi. Dalam keadaan putus asa, Arman mencoba mencari jalan keluar. Ia memohon kepada sang dukun untuk menghentikan kutukan ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya, jawab sang dukun dengan nada datar. Kau telah memilih jalan ini, Arman. Tak ada yang bisa mengubah takdir. Namun, Arman tidak mau menyerah begitu saja. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan adiknya, meski ia tak tahu harus bagaimana. Arman mulai mendengar desas-desus tentang ritual pengampunan, ritual yang katanya bisa membatalkan perjanjian pesugihan. Namun dengan risiko yang sangat besar, ia harus mengorbankan sebagian besar kekayaannya dan bahkan mungkin nyawanya sendiri. Meski terdengar gila, Arman merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan adiknya. Arman memutuskan untuk melakukan pencarian mendalam tentang ritual pengampunan tersebut. Ia menjelajahi desa-desa di sekitar, bertanya pada orang-orang tua yang masih memahami ilmu gaib dan tradisi kuno. Namun, tak banyak yang tahu tentang ritual itu.
hanya satu orang yang memberitahunya tentang seorang pertapa tua yang tinggal di gunung. Pertapa itu dikatakan memiliki pengetahuan tentang ritual-ritual gelap dan mungkin bisa menolongnya. Dengan tekad bulat, Arman memutuskan untuk mendaki gunung tempat pertapa tua itu tinggal. Perjalanan itu tidak mudah, ia harus melewati hutan lebat dan tebing-tebing terjal. Selama perjalanan, Arman merasa terus diikuti oleh bayangan hitam yang selalu mengintai dari kejauhan. Ia tahu bahwa kekuatan gelap dari perjanjian pesugihannya sedang memperhatikan. Setelah perjalanan yang melelahkan, Arman akhirnya bertemu dengan sang pertapa. Pertapa itu seorang pria tua dengan rambut putih yang panjang, dan matanya menyiratkan kebijaksanaan sekaligus misteri. "Aku tahu mengapa kau datang ke sini," kata pertapa itu tanpa perlu Arman menjelaskan. "Ritual pengampunan yang kau cari sangat berbahaya, dan tak ada jaminan kau bisa keluar hidup-hidup." Pertapa itu menjelaskan bahwa untuk membatalkan perjanjian pesugihan, Arman harus melalui ritual yang melibatkan pengorbanan besar. Ia harus menyerahkan seluruh kekayaannya dan menjalani puasa yang berat selama 7 hari di bawah pengawasan sang pertapa. Jika ia gagal, bukan hanya nyawanya yang akan hilang, tetapi juga nyawa orang yang ia cintai. Mendengar syarat yang berat itu, Arman merasa ragu. Seluruh kekayaannya harus diserahkan. Semua yang telah ia capai selama ini akan hilang begitu saja. Namun, di sisi lain, jika ia tidak melakukannya, nyawa adiknya yang menjadi taruhannya. Arman bergulat dengan keputusannya, namun akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan. "Aku akan melakukannya," katanya dengan tegas. Pertapa itu meminta Arman untuk mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik. Ia harus meninggalkan semua benda berharga yang ia miliki dan hanya membawa tubuhnya sebagai persembahan. Sang pertapa juga memberinya mantra-mantra yang harus ia hafalkan selama ritual berlangsung. Arman merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ritual dimulai pada malam bulan purnama. Arman duduk di sebuah lingkaran yang telah dipersiapkan oleh pertapa, dikelilingi oleh lilin-lilin dan mantra yang tertulis di tanah. Ia mulai mengucapkan mantra seperti yang diajarkan. Malam itu, ia merasakan kehadiran bayangan-bayangan hitam yang mulai mendekat, mencoba mengganggu konsentrasinya. Namun, Arman bertahan. Selama 7 hari, Arman menjalani ritual yang penuh tantangan. Setiap malam, bayangan hitam itu semakin dekat, bahkan kadang-kadang ia merasakan sentuhan dingin di kulitnya. Gangguan dari dunia lain semakin kuat. Suara-suara misterius berbisik di telinganya, memintanya untuk menyerah. Tapi Arman tahu bahwa menyerah berarti kematian. Pada hari terakhir, Arman hampir mencapai batas kekuatannya. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan rasa putus asa mulai menguasai dirinya. Di tengah kegelapan malam, pria berjubah hitam dari mimpinya kembali muncul. Kali ini dengan tawaran baru, "Kembalilah ke kekayaanmu. Lupakan ritual ini, kau bisa memiliki segalanya tanpa perlu tumbal lagi," bisiknya. Arman tergoda, tetapi ia tahu bahwa tawaran itu adalah jebakan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Arman menolak tawaran pria berjubah hitam itu. Ia memilih untuk melanjutkan ritual hingga akhir. Suara-suara menghilang, dan bayangan-bayangan hitam itu perlahan-lahan memudar. Arman terjatuh ke tanah, kelelahan, tetapi ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan apa yang harus ia lakukan. Saat ritual selesai, sang pertapa muncul dan memberitahu Arman bahwa ia berhasil. Namun, ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan, menyerahkan semua kekayaannya. Dengan berat hati, Arman setuju. Semua hartanya diambil dan diserahkan ke alam lain. Kini, ia kembali menjadi petani miskin seperti dulu. Setelah pengorbanan itu, Arman kembali ke desanya. Adiknya yang sakit mulai pulih, dan kehidupan di desa berjalan normal kembali. Meski ia kehilangan semua kekayaannya, Arman merasa lega. Ia sadar bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara gelap hanya membawa kesengsaraan. Kini, ia memilih hidup sederhana, tetapi penuh dengan ketenangan. Arman mulai membagikan ceritanya kepada beberapa orang terdekat. Ia tak ingin siapapun mengalami apa yang ia alami. Ia belajar bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu memiliki harga yang tinggi, dan tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Arman kini menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada cinta dan kedamaian batin. Meskipun kehilangan semua kekayaannya, Arman merasa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga,
kesempatan kedua untuk hidup dengan benar. Meski Arman merasa damai, warga desa mulai bertanya-tanya. Banyak yang heran mengapa Arman yang dulu tiba-tiba kaya raya kini kembali miskin. Desas-desus bahwa ia melakukan pesugihan semakin kuat. Namun Arman hanya menanggapinya dengan senyum. Ia tahu bahwa kebenaran tentang apa yang telah ia lalui hanya untuk dirinya sendiri. Ia memilih untuk tidak membela diri, membiarkan waktu yang membuktikan segalanya. Suatu malam, saat Arman sedang duduk di teras rumah kecilnya, sang dukun tiba-tiba muncul kembali. Wajahnya tampak lebih tua dan letih, seolah-olah ia juga telah membayar harga untuk ilmu hitam yang ia kuasai. Kau telah berhasil melewati cobaan, Arman, kata dukun itu dengan suara serak. Namun ingat, dunia ini penuh godaan. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Arman mengangguk. Ia merasa tidak perlu berkata apa-apa. Dukun itu kemudian pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Setelah itu, Arman tidak pernah lagi melihat sang dukun. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Arman kembali ke keadaan sederhana. Ia menikmati bekerja di ladang, merawat hewan peliharaan, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meskipun ia tidak lagi memiliki kekayaan, kebahagiaan batin yang ia rasakan jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia dapatkan dari pesugihan. Arman belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal kecil yang ia sering abaikan dulu. Cahaya matahari pagi, suara burung, dan tawa orang-orang terdekat. Dengan perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku, Arman kini menjadi seseorang yang dipandang bijaksana oleh warga desa. Meski rumor tentang pesugihan tidak pernah benar-benar hilang, orang-orang mulai menghormati Arman atas kesabarannya dan pilihan hidupnya yang jujur. Ia bahkan sering diminta nasihat oleh pemuda-pemudi yang ingin mencapai kesuksesan. Arman selalu menasihati mereka untuk bekerja keras dan tidak pernah mencari jalan pintas. Karena ia tahu bahwa setiap hal baik yang diperoleh tanpa usaha akan selalu menuntut balasan yang setimpal. Hidup Arman mungkin sederhana, tapi kini ia memiliki masa depan yang cerah, penuh dengan kedamaian, dan tanpa rasa takut akan bayangan gelap dari masa lalunya. Ia telah menebus kesalahannya, dan ia tak akan pernah kembali pada jalan yang sama. Dan itulah akhir dari kisah Arman, seorang pemuda yang belajar bahwa kekayaan yang didapat secara instan bisa berakhir dengan kehilangan yang tak terduga. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan hal-hal mistis atau jalan pintas. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.